Thoughts on Film bersama dengan gue Yesi. Salah satu hal yang paling mencuri perhatian di malam puncak FFI 2020 kemarin adalah kemenangan aktor Gunawan Marianto di kategori pemeran utama pria terbaik. Berkat aktingnya di film Hiruk Pikuk Si Alkisah atau The Science of Fiction, ini merupakan kali pertama Gunawan Marianto masuk dalam nominasi FFI dan berhasil menjadi pemenangnya. Dan kali ini Kincir dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng Gunawan Marianto tentang akhirnya film The Science of Fiction yang tayang di bioskop Indonesia dan proses pencarian untuk memerankan karakter Siman dan tips untuk menjadi aktor. Perasaannya gimana Mas? Gunawan akhirnya Siman bertemu dengan penonton yang lebih banyak dan lebih luas setelah berkeliling di film festival. Ya seneng ya, meskipun ya juga cemas juga ya dalam situasi ini. Aku mau ngajak-ngajak orang nonton juga, kebingungan juga aku. Itu aku harapkan banget ya, artinya bertemu dengan publik lokal, publik Indonesia. Itu yang sebenarnya aku tunggu-tunggu gitu, karena bagaimanapun ini soal isu yang sangat dekat kita gitu kan. Daripada ketika ditonton di luar yang barangkali berjarak gitu ya, barangkali hanya melihat ini sebagai satu karya artistik semata gitu, sementara mereka tidak terkait dengan isunya. Yang kubayangkan kan pengen mendengar kemudian bagaimana respon penonton Indonesia terhadap isu yang dibawakan oleh film ini. Senangnya itu karena kemudian akhirnya Hiruk Pikuk pulang ke rumahnya dan ditonton oleh orang-orang yang relate dengan isunya. Pendekatannya dari yang fisikal dulu ya, dari yang ketubuhan dulu, dari yang tampak ya dari luar, baru kemudian nanti pelan-pelan masuk ke dalam ya, sehingga kemudian wadahnya bisa tepat gitu ya. Itu yang aku lakukan, mendekati melalui sisi ketubuhan dulu, termasuk Siman ini kemudian ya yang aku cari kan bentuk dulu, bentuk luarnya dulu, koreografinya, cara berjalannya, itu yang aku presentasikan ke Anggi ya. Kayak gini gimana? Ini terlalu rendah enggak, terlalu mendak atau enggak, terlalu lambat atau enggak. Begitu itu udah disepakati ya udah, kemudian aku baru mengisinya ya. Kayak gelasnya sudah ada, aku baru kemudian mengisinya dengan beragam emosi, masuk trauma. Artinya kemudian aku harus mengisi pikiranku dengan misalnya bacaan-bacaan atas peristiwa 60-an, 65 dan lain sebagainya. Kemudian isu apa saja, lapis-lapis kenyataan apa saja yang dipaparkan Anggi di dalam film itu, yang kemudian itu aku cari rujukan-rujukannya. Itu yang kemudian berguna untuk kemudian nanti membangkitkan, memanggil ingatan emosiku. Kerja aktor itu kan kerja di liminal ya, kerja di ruang ambang. Aku sehari-hari kemudian menyeberang ke satu karakter dan memasuki karakter itu, menghidupi karakter itu, dan kemudian itu nggak akan balik lagi ke aku yang sebelumnya. Jadi tapi ada proses kemudian kayak melepaskan itu semua, artinya kemudian aku akan bertemu dengan kenyataan sehari-hariku yang berikutnya setelah peran itu. Memang kemudian jadi kayak proses menyeberang sebenarnya tepatnya. Istilah yang sering dipakai juga penyeberangan karakter. Jadi aku sekarang gitu kemudian menyeberang ke Siman kemudian menyeberang ke aku berikutnya gitu. Jadi sebenarnya akan ada banyak lapisan-lapisan ya, lapisan-lapisan emosi, lapisan-lapisan ingatan yang itu nggak akan bisa hilang. Aktor punya tradisi untuk aku menyeberang ya, artinya aku bersiap untuk kemudian menjadi Siman. Kemudian habis dari Siman ya aku kemudian mesti gitu melepaskan itu semua, menanggalkan itu semua, kembali ke kehidupan sehari-hari. Bahwa ada residu, ada yang tertinggal itu pasti. Makanya kemudian biasanya butuh waktu gitu. Tapi selalu proses penciptaan kesenian itu selalu berada di ruang ambang, jadi memang menyeberangi ruang ambang, tapi nggak akan bisa balik sebenarnya ke kenyataan semula karena sudah lampau gitu. Aku sebelum Siman dan aku setelah Siman pasti akan berbeda. Itu juga yang akan mematangkan seorang aktor juga ya, ketika semakin banyak lapisan-lapisan emosi yang ada di dalam dirinya, nanti suatu kali pasti akan dibutuhkan lagi ada metode ingatan emosi untuk kemudian memanggil emosi-emosi yang sudah ada di dalam diri. Maka jam terbang pengalaman jadi kelihatan banget sih dia punya lapisan emosi seberapa banyak, lapisan kenangan, kejadian apa saja yang sudah ada di menubuh di dalam dirinya, sangat penting. Kebetulan aku juga punya banyak medium ya untuk kemudian membersihkan atau menggunakan residu-residu itu. Kemudian di dalam acting sendiri ada dua hal. Pertama sebagai, kedua menjadi. Nah pilihannya yang mana? Sebagai itu artinya dia tidak menjadi. Dia hanya berpura-pura menjadi. Nah aku kadang juga menggunakan itu juga tergantung karakter yang dibutuhkan dan juga gaya permainan seperti apa. Kemudian juga di perihal menjadi ini juga selalu ada pertanyaan, bisakah kita menjadi orang lain?
itu yang kemudian juga jadi pijakanku juga, bahwa sebenarnya ya Siman itu aku gitu ya. Aku yang berada di dalam lingkungan Siman, yang berinteraksi di dalam lingkungan Siman. Yang di sana itu aku gitu ya, bukan Siman. Aku tidak sedang menjadi Siman, tetapi aku berada di dalam lingkungan Siman. Aku berada di dalam kesedihan Siman kayak gitu. Kira-kira seperti itu, sehingga kemudian itu juga membantu tidak bablas ya, tidak histerikal, tidak kemudian dadi atau kemudian kita jadi terkunci di dalam bayangan karakter tertentu gitu. Aktor itu sendiri kan sangat luas ya. Aplikasi skill keaktoran kan bisa juga di mana aja. Jadi sebenarnya skill keaktoran itu skill dasar manusia sebenarnya gitu ya. Artinya mengolah tubuh, mengolah suaranya, mengolah vokalnya, mengasah pikirannya dan juga mengolah emosinya. Memiliki skill keaktoran itu kemudian sangat berguna lah di dalam banyak bidang yang lain, bukan hanya di panggung dan film, dan aplikasinya nggak harus ke sana, nggak harus ke kesenian juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengen jadi aktor ya memang harus banyak yang dipelajari. Sebelum ekspresi memang ada tahapan pre-ekspresi ya, di mana kemudian kelengkapan seorang aktor itu dicari, dipenuhi. Itu yang barangkali cukup melelahkan dan berat ya buat membangun disiplin semacam itu. Kayak di tubuh gitu, aku harus mengolah banyak hal, harus latihan silat, harus latihan nari, harus latihan akrobat, sama itu di vokal juga aku harus kemudian mengolah vokal sedemikian rupa sehingga kemudian nanti di tahap ekspresi itu ya udah apa aja gitu, kebutuhannya apa, ya tuntutannya macam apa, itu kemudian bisa dipenuhi. Bahkan sampai hari ini pun juga aku mesti latihan dasar terus, karena latihan dasar itu seperti apa ya, pemanasan ya, karena itu bisa mengendor, bisa hilang juga, bisa tertutup hal yang lain ya. Jadi skill itu mesti terus menerus diasah, pasti butuh proses, tidak bisa mendadak, tidak bisa simsalabim kemudian jadi aktor. Bahkan untuk berjalan saja butuh latihan. Ya kalau pengen jadi aktor selalu kemudian bukan hanya melihat aktor itu, wah dia main bagus gitu. Enggak, tapi apa yang membuat dia bagus. Dan pasti ada jalan panjang di belakang. Itu yang mesti dipelajari oleh seorang aktor. Kita mengamati, melihat dia melakukan apa saja ya bisa sampai ke titik itu. Jadi ya cukup banyak kemudian misalnya biografi, buku-buku metode latihan yang mesti aku pelajari gitu ya, untuk kemudian mencari yang tepat, mencari yang pas gitu ya buat aku. Nah, itu dia wawancara kita dengan Gunawan Marianto, pemeran Siman di film Science of Fiction. Yang udah nonton filmnya, menurut kalian gimana nih akting dari Gunawan Marianto? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ ada banyak pembahasan tentang game dan film, lo bisa langsung cek ke websitenya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama dengan gue sih. Bye-bye.